Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Indonesia itu memanglah bukan negara Islam, walaupun masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Bahkan menurut data statistik tahun 2024, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta dan hampir 95% adalah orang Muslim. Walaupun begitu, kita sebagai seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan terus memberikan kontribusi yang terbesar dan terbaik untuk negara kita. Teman-teman semuanya, walaupun Indonesia secara konstitusi bukanlah negara Islam, tapi kita adalah negara Muslim terbesar di dunia. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta adalah negara terbesar keempat di dunia setelah China, kemudian India, Amerika, dan Indonesia. Indonesia konstitusinya adalah demokrasi Pancasila yang menjadikan Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tentu kita patut bersyukur bahwasanya Indonesia adalah negara yang aman dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Walaupun masih banyak PR yang harus segera diselesaikan, baik itu tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Karena masih hangat dan masih sering kita lihat di berita, kasus korupsi masih belum selesai. Namun, kita tidak perlu patah semangat, karena dengan keyakinan yang kuat, dengan politik yang bersih tentunya, harapannya ke depan Indonesia akan menjadi negara Muslim dengan sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan pada nilai etika, moral, religiusitas, sehingga akan menjadi negara yang maju, kuat, dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi dunia internasional, khususnya tentu untuk umat Islam di seluruh dunia. Teman-teman semuanya, kita sebagai seorang Muslim di Indonesia itu memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk membayar zakat. Itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada agama kita. Kemudian kita juga harus membayar pajak sebagai kontribusi kita yang tinggal di Indonesia untuk sebagai dana untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Teman-teman semuanya, walaupun konstitusi Indonesia itu bukanlah konstitusi Islam secara ansih, tapi 5 sila yang ada dalam Pancasila semuanya selaras dengan nilai-nilai Islam. Seperti contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwasanya kalau dilihat dari sila pertama ini, seharusnya orang yang tinggal di Indonesia adalah orang yang beragama. Yang tidak beragama tidak boleh tinggal di Indonesia. Itu bahasa kasarnya. Nah, namun karena kita adalah sistem demokrasi, maka kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar golongan dan perbedaan suku dan bahasa. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan terhadap agama. Maksudnya ayat ini memberikan penjelasan kepada kita umat Islam bahwa umat Islam tidak boleh memaksa pemeluk agama lain untuk masuk Islam. Namun
ketika kita sebagai seorang muslim, maka kita memang harus paksa untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu Islam juga mengajarkan tentang keadilan dan keberadaban, sehingga ini juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam Al-Quran sangat banyak dalil-dalil ayat ya yang menjelaskan tentang persatuan, tentang ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Maka mafhum muwafaqah dari ayat ini bahwasanya persatuan itu bagian dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka di Indonesia ada perwakilan kita di eksekutif, yaitu presiden dan para menterinya. Kemudian legislatif adalah para anggota dewan, yaitu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten maupun kota. Kemudian juga ada DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian untuk yudikatif kita memiliki Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, dan peradilan. Sehingga ketika kita sudah bersepakat dan mufakat bahwa sistem yang kita bangun di Indonesia ini adalah insya Allah itu yang terbaik saat ini, ya kita harus mentaatinya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adil memang tidaklah berarti sama atau sama rasa atau sama rata sebagaimana ideologi kapitalis, ideologi sosialis ya. Namun adil ini adalah dalam arti memberikan seluas-luasnya peluang kepada seluruh penduduk Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya, mendapatkan pekerjaan, meraih cita-cita, pendidikan, dan kehidupan yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.